Mungkin ada beberapa alasannya dia golput, seperti nggak suka ya sama pemimpin ini semuanya gitu. Dari mana dirimu tahu dia emosional apa tidak calonnya ini? Saya ngambilnya dari kemungkinan besar aja gitu. Ngapain sih kalau kita nikmatin uang itu cuma sehari, cuma beberapa minggu, tapi hari-hari kita selama 5 tahun dipertaruhkan gitu. Misal ada calon pemimpin yang ngasih visi misi yang nggak masuk akal gitu, kan misalnya seperti BBM gratis nih, lah kok bisa BBM gratis itu? Kapan Pilkada Tabanan tahun 2024 dilaksanakan? Jawab di kolom komentar ya, buruan dan raih door prize-nya. Oke, salam jumpa Semeton Tabanan. Senang sekali saya Ani Wirasuta bisa jumpa lagi dengan Anda, tentu saja dalam podcast Pilkada Tabanan tahun 2024. Seperti biasa, di meja ini kita akan hadirkan tamu-tamu istimewa dan pastinya anak-anak hebat yang akan hadir pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya, kami informasikan kepada Semeton Tabanan ya, di depan kita sudah lihat ada pertanyaan, kapan dilaksanakan Pilkada Tabanan tahun 2024? Jawabannya gampang sekali, ikuti aja diskusi kita, pasti tahu jawabannya, dan silakan dijawab di kolom komentar dan tentu saja kita siapkan door prize bagi yang beruntung. Oke, siap-siap aja ya, segera kirimkan jawaban Anda di kolom komentar. Lanjut lagi, ini kita akan mengajak ke Semeton Tabanan untuk bincang-bincang cantik gitu ya, dan pastinya di sini kita mengajak rekan-rekan kita dari Duta Demokrasi dari SMK Gandhi Usada Bali. Tempatnya jauh sekali ya dari KPU ya, jauh ya. Dekat ya. Oke, macet nggak? Enggak. Aman ya? Aman. Oke, ya begitulah kita, artinya dalam perjalanan sudah dituntun biar nggak ada macet-macet ya. Padahal sebenarnya jalur macet itu yang sebelah Rindam itu ya. Iya. Nah, tapi akhirnya kita bisa lolos. Oke, selamat buat kalian berdua sudah bisa sampai di sini dan pastinya menjadi bintang tamu kita, dan pastinya siap berbagi ya kepada Semeton Tabanan, terutama anak-anak muda Tabanan, untuk bisa berbagi informasi terkait dengan Pilkada Tabanan 2024 yang dilaksanakan hari Rabu tanggal 27 November 2024. Oke. Dan ini kayaknya masih tegang ini ya Semeton Tabanan ya. Kita mau tarik nafas dulu. Oke, lepaskan gitu ya. Oke, ini pertama kali ya kita jumpa dalam podcast ya. Sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu. Siapa sih tamu-tamu kita? Oke, silakan kenalan dulu. Jadi halo Semeton Tabanan, saya Sisilia dari SMK Gandhi Usada Bali. Saya Duta Demokrasi Perwakilan Tabanan. Salam kenal. Oke, salam kenal juga ya. Oke, kameranya di sini ya. Oke, kita ada kamera banyak ini sebenarnya, dari atas, dari bawah gitu ya. Aman. Yuk silakan kenalan. Oke, halo Semeton Tabanan. Perkenalkan, nama saya Ketua Rindanayasa dari SMK Gandhi Usada Bali dan juga anggota Duta Demokrasi. Oke, salam kenal. Salam kenal juga ya. Ternyata ganteng, jengeng, bagus ya semuanya ya. Dan pastinya mereka akan siap menjadi duta-duta kita untuk menyampaikan pesan informasi Pilkada ya, Pilkada Tabanan untuk memilih bupati dan wakil bupati Tabanan ya. Tahun 2024, kemudian juga memilih gubernur dan wakil gubernur Bali. Jadi kita akan mendapatkan 2 surat suara di situ. Silakan dipilih sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Silakan ya. Kan asasnya langsung umum, bebas, Rahasia, jujur dan adil. Oke, itu ya, lu berjurdil gitu ya. Oke, sekarang kita mau ngomong nih, boleh ya kita sekedar sharing-sharing aja gitu ya, berbagi informasi terkait dengan ya pengetahuan kita lah pelaksanaan pilkada ini gitu ya. Nih kita ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya yang kita mau lempar. Yang pertama itu terkait dengan pentingnya memilih gitu ya. Dari generasi kalian gitu ya. Menurut kalian penting nggak memilih itu? Jadi bagi Gen Z seperti kita ini tentu saja sangat penting dalam memilih dalam pilkada, pemilu ataupun pemilihan seperti umumnya, karena satu-satunya ajang di mana kita bisa menyampaikan hak suara kita, bisa memilih pemimpin yang kita inginkan, bukan hanya karena di aspek dia trending di media sosial, tapi karena kita yakin bahwa dia bisa mensejahterakan masyarakat di atas domainnya. Yakin, karena Anda yakin begitu ya. Benar. Bahwa dia adalah menjadi pemimpin kita. Benar. Oke, panjang ya dan luar biasa. Dan itu adalah harapan dari anak-anak muda. Ini kita ajak pemuda Tabanan bicara. Ngomong-ngomong dulu, kalian asli Tabanan? Asli Tabanan. Oke, asli ya. Oke, kita ngomongin Tabanan ini, makanya harus ger gitu ya, harus mantap karena kita akan menentukan masa
5 tahun ke depan nih kepemimpinan seperti apa gitu ya. Oke, menurut Arin aku panggil ya? Ya. Boleh ya. Oke, gimana menurutmu? Menurut saya memilih itu sangat penting. Oke. Nah, kemudian dalam kesempatan ini pastinya kalian sudah tadi saya sudah mendapatkan informasi pentingnya memilih seperti itu ya. Nah, kemudian tapi dalam kaitannya keseharian nih, saya lihat masih anak-anak muda itu males aja gitu ya. Kita mau pengen tahu nih di lingkungan sekolah kalian. Di lingkungan sekolah kalian kalau ngomongin politik gimana sih? Oke, kasih gambaran ke kita ya. Siapa tahu ini menjadi materi juga buat para calon yang nonton kita nih. Jadi sebentar lagi ada pencalonan ya di bulan Agustus itu. Oh, berarti anak mudanya yang begini nih. Ramuannya atau formulanya begini. Gitu. Nih, menurut dirimu, pandanganmu di lingkungan sekolah ya, di lingkungan baik itu di keluarga, sekolah, seperti apa sih generasi kalian itu menyikapi politik gitu? Jujur aja di Gen Z zaman sekarang, terutama di sekolah kami, sangat tertarik dengan pemilu dan politik-politik yang terjadi di era sekarang ini. Benar dong, buktinya. Karena kita sering banget tuh, misalnya tuh lagi jam istirahat, jam lagi gak ada pelajaran, kita pasti ngomongin soal politik. Misalnya ada terjadi debat kemarin malam, pasti kita lagi ngomongin, yang pihak A kayak gini, pihak B kayak gini. Iya, bayangan kita kalian cuek, nggak mau tahu lah. Enggak dong, karena kita diam-diam mengikuti calon-calon yang akan menjadi pemimpin kita, karena kita sebentar lagi juga akan memilih dan kita juga akan edukasi semua orang untuk memilih pasangan yang akan berdiri untuk memilih kita. Wow, jadi itu ya, jadi semua Tabanan ginilah gambaran anak-anak muda yang ada di lingkungan kita. Bayangan kita tuh mereka pada nggak mau tahu ya, mereka sibuk dengan kesenangan mereka gitu ya. Passion mereka apa gitu, sibuk ya, kalau suka motor ya motor gitu kan. Udah nggak sempet lah mikirin politik. Tapi ternyata jadi apa yang disampaikan oleh Cecilia ya, jadi ada satu pernyataan bahwa teman-teman antusias ya. Antusias banget. Contohnya kemarin waktu debat ya, waktu Pilpres kemarin ya. Benar. Jadi sebagai salah satu topik diskusi topik obrolan mereka gitu ya. Oke, di samping ngomongin lipstick yang bagus ya, kayak lip tint gitu kan. Benar. Sempat juga ngomongin tentang itu. Wah, menarik. Gimana menurut dirimu? Kalau ngobrol di sekolah sih saya enggak, tapi sama teman-teman yang di luar sekolah seperti SMA Tabanan dan Saraswati saya pernah ngobrol tentang apa namanya? Politik ya? Ya, politik. Tempat ngobrol nih. Iseng saya nanya, kemarin nonton enggak debat Pilpres kemarin itu? Nonton gitu. Gimana, seru nggak? Itu seru. Terus saya tanya apa namanya? Menurut kamu pemilihannya menang siapa gitu? Tebak-tebakan aja gitu soal politikannya. Oke. Jadi artinya bahwa penasaran aja ya. Nanti siapa yang akan menjadi pemenang gitu ya? Oke, maksudnya yang akan menjadi pemimpin kita. Wah, lumayan juga ya. Itu pada saat debat. Tapi dalam keseharian yang politik-politik yang model apa yang sekiranya menjadi diskusi kalian itu kan kemarin debat ya. Jadi memang ada acaranya dan sebagainya gitu kan, yang memang semua orang melihat ke sana. Karena kita akan menentukan pemimpin Indonesia gitu 5 tahun ke depan ya. Nah, terus yang lain-lain misalnya tidak hanya itu aja. Apa politik model menurut kalian yang dibahas ya terkait dengan politik? Tentang apa misalnya? Kalau seputar politik sederhana, menurut kita tuh kayak ini kan udah deket nih pemilihan ketua OSIS yang baru di zaman nanti di saat MPLS. Tentunya kita udah prepare nih nanti kita pakai sistem demokrasi ya. Ini pakai pemungutan suara gitu. Jangan asal pilih gitu. Jadi ini sebenarnya juga salah satu media pembelajaran demokrasi ya. Jadi bagaimana kita bisa memilih pemimpin yang terbaik yang akan memimpin kita, terutama mulai dari sekolah. Jadi pemilihan ketua OSIS ya. Benar. Ketua OSIS. Jadi ini juga memakai pola-pola seperti pemilu ya. Benar. Ya, bagaimana ada kotak suara, kemudian dibuatkan TPS-nya, petugas-petugasnya siapa. Benar. Gitu ya. Proses penghitungannya ini salah satu juga media pembelajaran menyiapkan anak-anak muda ya, terutama generasi kalian, seandainya nanti waktunya itu mereka sudah siap untuk memilih. Betul ya, benar. Seperti itu. Wow, keren ya. Nah, kemudian dirimu selain yang tadi, selain debat, apa yang ngobrol sama teman-teman lah? Apa yang mungkin kegiatan yang terkait dengan politik gitu? Apa namanya, STT. Kami kan ketua STT-nya bakal nikah nih. Nah, kami musyawarah tentang pemilihan STT yang baru. Jadi STT nggak boleh yang sudah menikah ya? Enggak. Oh, jadi harus memang ini ya.
perawan gitu ya? Enggak, bukan. Perawan. Masih muda ya, belum nikah ya. Belum nikah. Oke, baiklah. Jadi itu juga salah satu media kalian ya terutama di lingkungan Banjar gitu ya. Lingkungan Banjar. Jadi artinya sudah ada pola-pola itu ya. Sudah. Ini sebagai salah satu bentuk juga pembelajaran tentang politik, demokrasi, mulai dari keluarga, kemudian lingkungan yang ada, kemudian ke sekolah juga ya, semuanya. Jadi biar kalian tahu aja sebenarnya politik itu sejak kalian baru berproses ya, dari baru lahir ya. Dari hamil pun ya, itu sudah dipikirkan. Nanti anak saya gimana ya nanti melahirkan, nah itu sudah politik gitu ya. Kemudian nanti setelah lahir, kalau si anak mau minta susu dia pasti nangis ya. Kalau nggak nangis nggak dikasih susu. Nah itu politik juga, bayi juga bisa politik dia ya ternyata ya. Iya. Oh berarti kalau misalnya saya ingin mendapatkan susu berarti saya harus nangis gitu ya. Nah itu pembelajaran politik sudah dari kecil ya. Nah tadi ngomong tentang pemimpin nih, nanti Pilkada Tabanan memilih bupati dan wakil bupati, kita kan pastinya menggunakan hak pilih ya. Nah menurut dirimu nih, saya pengen tanya, pemimpin yang seperti apa yang Cecilia harapkan gitu ya untuk Tabanan? Kalau bagi saya sendiri, saya lebih suka pemimpin yang bisa diandalkan. Pemimpin yang pintar mengatur emosinya beliau, pemimpin yang bisa mensejahterakan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan pribadi beliau, pemimpin yang bisa memajukan ekonomi daerah, pemimpin yang memiliki semangat untuk meluaskan kesenian dari daerah beliau sendiri. Oke, kesenian. Nih saya tertarik dengan emosi. Oh apa nih, ada sesuatu dengan emosi mungkin seperti apa? Ya, semisal Maksudnya? Pemimpin yang baik itu tidak boleh melibatkan emosi pribadi beliau di dalam pengambilan keputusan, bukan karena amarah, bukan karena benci kepada pihak lain. Dia harus mengambil berdasarkan pikiran yang tenang. Begitu. Jadi harus bijaksana. Benar. Ya, tidak emosional. Benar. Gitu ya. Dari mana dirimu tahu dia emosional apa tidak? Calonnya ini? Saya ngambilnya dari kemungkinan besar aja gitu. Oke, ya. Dirimu, Arin gimana? Pemimpin yang seperti apa yang diharapkan Arin? Hampir sama seperti Sisil sih, tapi saya kasih tambahan, ingin pemimpin yang aktif di lapangan lah, enggak suka turun ya? Ya, suka turun ke lapangan itu. Oke, ya. Sepertinya rakyat rindu dengan pemimpinnya gitu ya. Benar. Tidak hanya ketemu lewat foto saja atau apa gitu ya. Tapi kalau beliau turun ke bawah gitu kayaknya gimana gitu rasanya ya. Seperti diperhatikan. Benar. Gitu ya. Oke, baiklah. Jadi itu tambahan dari Arin ya. Jadi banyak sebenarnya kriteria-kriteria untuk menjadi pemimpin nih. Ya sebagai catatan aja sih bagi calon ya ke depan ya. Berarti nanti kalau misalnya terpilih harapannya seperti ini, siapa tahu didengar gitu ya. Oh keren banget ya, jadi usulan kita bisa diterima gitu. Oke, nah ini sekarang menarik ya, yang pastinya kita perangi. Kita mau minta pendapat kalian terkait dengan golput ya. Pasti ada aja kadang-kadang dalam sebuah proses itu ya. Nah tentu saja Anda sebagai duta demokrasi pastinya, jadi untuk semua Tabanan tahu bahwa mereka ini memakai selempang ini adalah merupakan kepanjangan kami KPU ya di masing-masing sekolah untuk menggetak tularkan yang namanya demokrasi. Memang kita latih untuk itu ya. Artinya mereka menambah pengetahuan terkait dengan demokrasi, pentingnya demokrasi dan seterusnya, dan mereka aplikasikan. Nah sekarang ini golput ya, jadi golongan putih kalau bisa dibilang ya. Artinya mereka punya hak pilih tetapi tidak mau menggunakannya. Itu kasihan banget ya. Itu hak sudah diberikan loh. Silakan tinggal menentukan pilihannya saja gitu ya. Nah ini artinya juga cukup berbahaya. Kenapa? Karena apa? Jadi kan bisa aja ada di antara calon tersebut ada yang baik dan tidak baik. Jadi memang baik semua, mungkin ada plus minusnya, tapi ada yang pasti pilihan yang terbaik kan gitu ya. Nah, kalau misalnya golput ini tidak menggunakan hak pilihnya, kemungkinan yang pemimpin yang tidak baik ya pastinya, maksudnya yang nilainya lebih kurang gitu terpilih. Padahal mereka sebenarnya punya. Kita pasti tanyakan, pemimpin yang seperti apa? Kamu orang, pemimpinnya harus begini, tapi dia tidak menggunakan hak pilihnya. Gimana dong bisa kita memilih pemimpin yang baik kan? Benar. Gitu kan? Setuju nggak? Setuju. Oke, Arin, gimana nih menurutmu tentang golongan putih nih? Apa kamu dorong apa jangan gitu ya? Menurut saya kalau golput itu jangan dilakukan deh, karena
kita kan udah punya hak pilih nih, ngapain juga nggak milih? Nah, mungkin ada beberapa alasannya dia golput, seperti nggak suka ya sama pemimpin ini, sama semuanya gitu, calon pemimpin itu. Oke, jadi ada pertimbangan juga kenapa mereka golput ya. Mungkin saja artinya tadi dibilang sama Arin, nggak cocok nih pemimpinnya, saya nggak pas nih. Kemudian yang kedua memang males aja gitu ya, nggak mau peduli, padahal dia diam, maksudnya lahir, hidup dan mati di titik itu, dan pastinya dia hidup dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Ya, jadi kalau tidak berkontribusi gimana dong? Kan kalau misalnya pemimpinnya benar oke lah, tapi kalau misalnya yang nggak bagus terpilih gimana? Kan gitu ya. Jadi peran daripada masyarakat terutama pemilih ini penting banget gitu. Ya, untuk melahirkan pemimpin yang benar-benar diharapkan oleh rakyat ya. Itu yang golput ya. Jadi artinya bahwa kita perangi jangan sampai golput. Siapapun itu calon-calonnya pastinya dipilih yang terbaik, yang mana kan gitu kan. Seperti itu. Gimana menurut Sisi Lia tentang itu? Tentunya kita harus perangi dong. Kita upayanya untuk memperangi itu kita bisa memberi mereka sugesti. Milih itu penting loh, meskipun apapun alasannya, milih itu penting karena ini untuk kesejahteraan kita juga gitu. Oke, 5 tahun ya? Iya, 5 tahun ke kan, depan. 5 tahun lumayan. Jadi kalau misalnya kita pemimpin yang tidak kita harapkan, 5 tahun lumayan lama itu ya. Kan gara-gara golput santai di rumah main game, mending main game gitu, dan itu 5 tahun loh efeknya ya. Jadi kalau misalnya akhirnya tidak terpilih pemimpin yang diharapkan oleh betul-betul rakyat. Saya yakin bahwa setiap orang punya kriteria pemimpin baik gitu ya. Nah ini yang kita akan wujudkan bersama gitu. Oke, lanjut lagi terkait dengan sebenarnya kita pengen tahu juga. Jadi kalian sudah banyak ngomong tentang pemimpin itu begini yang baik. Sebenarnya informasi-informasi yang kalian dapatkan itu dari mana sebenarnya? Ini saya tahu sih generasi kalian tuh kebanyakan gadget sih ya. Benar. Semua hidupnya dari gadget. Kalau misalnya HP-nya dihilangin aja gitu ya, pada nangis ya. Mending kehilangan dompet gitu ya daripada kehilangan. Mending kehilangan dompet daripada HP itu. Begitu pentingnya ya. Ini juga nular kepada generasi kita baby boomers ya. Oke, gimana menurut gini? Maksud bisa disampaikan nih sumber informasi kalian sebenarnya dari mana sih gitu terkait pengetahuan ini? Kalau saya sendiri, saya tuh di web-web itu kita bisa cari kan pemimpin yang baik itu kayak gimana, apa sih kriteria yang kita butuhkan untuk mewujudkan pemimpin yang baik untuk kita. Sedangkan ada juga pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan, oh jadi pemimpin itu nggak boleh kayak gini, pemimpin itu harus kayak begini gitu. Iya, pasti merasakan dong. Jadi kan sekian pemimpin ya sudah ada dari sejak kalian baru lahir ya sudah ada pemimpin di negara ini. Benar. Kan pasti tahu oh ini pemimpin yang baik, dan ini juga diaplikasikan di sekolah pastinya ya. Benar. Untuk menjadi seorang pemimpin harus begini ya. Jadi sudah punya istilahnya pengetahuan tentang itu ya. Benar. Kalau mau menjadi pemimpin gitu. Tapi ini minimal pemimpin keluarga gitu kan nanti kan ya. Kayak Ari gimana nih? Informasi dari mana biasanya dapat ya? Kalau saya dapat ilmunya dari orang tua sih, tanya-tanya ini. Kalau tanya ya, orang tua, iya. Kalau tanya-tanya gimana sih jadi pemimpin keluarga ya? Kalau tanya bapak sih gitu. Kalau tanya ibu sih gimana sih kepala desanya gitu. Ya, artinya aplikatif ya. Artinya apa yang ada saat ini, artinya itu yang dirimu tanyakan. Jadi biar ada realitanya yang terjadi gitu. Gini loh. Oh, nanti pemilihan perbekal nih kayaknya begini. Oh, tuh sih nih bagus tuh. Gitu kayak begitu ya. Jadi ada diskusi-diskusi gitu juga ya. Oke, baiklah. Jadi artinya bahwa banyak sebenarnya media untuk mendapatkan informasi tentang ini ya. Apalagi pilkada nih sebentar lagi ya. Pilkada Tabanan 2024 pastinya banyak akan informasi berseliweran. Apalagi calon nanti ada ya pastinya informasi banyak banget. Nah ini kita sekarang pengen tahu karena media kalian kan ya salah satunya adalah gadget ya. Benar. Yaitu pastinya banyak sekali berseliweran berita-berita, informasi-informasi. Ini Anda tahu tentang hoax? Tahu dong ya pastinya. Dan bagaimana kita bisa mengetahui informasi itu benar apa tidak? Karena kita pastinya banyak pihak kalau yang dimunculin itu adalah seolah-olah benar, padahal nggak benar misalnya. Banyak ya kita temui itu ya. Oke, Cecilia seperti apa? Tentunya kan kalau ada hoax itu pasti langsung trending di media sosial gitu. Jadi upaya kita pertama itu pastinya gali lebih dalam lagi informasinya, cari lagi di web-web. Emang seperti itu? Suka gali-gali gitu? Suka, karena itu kan penting banget ya buat kita. Misalnya nanti itu kan ada pemimpin yang kita mau pilih. Nah, ada informasi yang nggak benar tentang pemimpin itu. Tentu aja kita harus cari lebih dalam lagi tentang pemimpin itu. Jadi kita bisa mengurungkan niat kita untuk
siapa sih yang kita benar-benar pilih gitu. Oke, baik. Jadi itu ya salah satunya ya. Jadi kalian itu juga hunting juga ya, maksudnya ini tidak serta-merta informasi itu diterima langsung gitu ya, dimakan langsung ya. Benar. Jadi untuk generasi kalian kayaknya lebih apa ya, istilahnya Tajam. lebih, woi instingnya lumayan gitu ya. Wah ini nggak bener nih. Oh nggak mungkin lah ini. Iya, Coba-coba aku benar, cari deh. Oh nggak bener ya. Nah, sampai akhirnya ketemu yang benar gitu ya. Benar. Oke, itu cara mengantisipasi hoax ya. Benar. Tapi apa ini dilakukan oleh teman-teman kalian juga yang lain sama? Iya, karena kita kan melakukan ini secara diskusi. Misalnya ada satu yang dapat berita, langsung guys, ini gimana sih? Bener nggak gitu? Gitu ya. Seru juga ini. Arif benar. gimana di lingkungan percowaan? Lingkup percowaan Paling nggak mau tahu. Makan aja nih gosip nih. enggak. Kalau gitu. Oke. Ini apa namanya kan lihat berita nih tentang calon pemimpin lah. Dia di berita bilang calon pemimpinnya gini. Ya, pokoknya menjelekkan calon pemimpinnya itu. Terus saya sama teman-teman 2 orang nih cari nih. Benar sih. Sampai segitunya. Iya. Woi, hebat juga kalian ya untuk memastikan bahwa berita yang kamu terima tuh betul. Ya. Iya. Kalau nggak dapet ya jangan percaya dulu gitu. Gitu Tunggu ya. beberapa hari ya. Biasanya kami dapatnya yang hoax itu tunggu beberapa hari gitu. Ini beritanya hoax nih. Ya, pasti dah kami Pasti langsung. nanti ada klarifikasi dan Ya. sebagainya ya. Jadi disaring dulu baru bisa di-sharing kan gitu ya. Oke. Jadi terkait dengan informasi-informasi yang berseliweran di dunia maya ini ya betul-betul memang kita harus selektif ya, karena memang kita nggak ngerti mana yang benar mana yang salah ya. Wajar, setiap orang punya hak juga menyampaikan informasi versinya dia. Tapi terkait dengan kebenaran kan kita nggak tahu juga. Begitu pula halnya dengan pilkada nanti. Ini pencalonan sebentar lagi, pastinya para calon ini akan menyampaikan informasi-informasi juga terkait dengan brandingnya, personal brandingnya ya. Nah sekarang tinggal kalian aja menilai. Apakah betul, apakah tidak, ya cari kayak begitu. Oh betul memang. Oh kalau memang bagus dan sebagainya, kenapa nggak kita dukung ya? Oke. Kemudian yang satu lagi ini mungkin menjadi pertanyaan unik sih sebenarnya ya terkait dengan money politik ya. Ya siapa sih yang nggak butuh duit sekarang Iya, kan? Oh benar. dikasih uang dan sebagainya gitu kan? Ini menjadi sebuah pertaruhan ya, karena ini kita akan melihat 5 tahun ke depan nih. Gimana nih tentang money politik? Ini secara umum dulu deh. Arin, tentang money politik kayak apa sih money politik? Money politik tuh seperti memberikan uang pada masyarakat untuk suaranya itu. Gitu ya. Supaya mendapatkan suara yang lebih banyak itu. Caranya dengan memberikan uang atau apalah itu baras itu. Gitu. Nanti Rimo mau nerima nggak? Nggak. Wah beneran. Bener. Kemarin apa namanya? Ada berita tuh tentang money politik. Banyak yang nolak, tapi ada yang beberapa nerima karena beberapa alasan. Alasannya nggak kita perpanjang ya. Iya. Pokoknya intinya bahwa sekarang kita memberikan pemahaman bahwa ada juga sejenis perjuangan yang namanya money politik ya. Jadi ini juga perlu kita waspadai seperti itu. Artinya bahwa kita sebenarnya ujungnya adalah ingin mendapatkan pemimpin yang terbaik yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Nah, oke. Ini saya sangat unik sekali dengan Arim ya. Arim artinya bahwa Arim ada juga sebagian yang ngambil duitnya kan gitu ya. Ada, nah, pasti gitu. ada. Nah, sekarang kalau Arim dikasih uang 100.000 gimana? Enggak, kalau 100.000 nggak usah dah, bisa nyari sendiri. Terus kalau lebih? Jangan, kalau misalnya dikasih uang berjuta-juta pun nggak akan nerima itu. Alasannya? Alasannya uangnya itu dari mana? Terus ngapain juga nerima uang demi pemimpin yang nggak tahu seluk-beluknya atau track recordnya ya mungkin. Terus ngapain juga memilih pemimpin yang kinerjanya kita gak tahu. Oke. Berarti artinya bahwa siapapun nanti pemimpinnya kalian harus tahu kinerjanya juga ya. Oke, menurut Sisil dari mana kita bisa tahu tentang itu? Tentunya dari cara penyampaian tentang dirinya dia sendiri. Dari segi bicaranya dia pasti kita tahu kok dia tuh bagaimana gitu. Wah hebat dong Sisilia, berarti bisa tahu dari cara bicaranya ya. Wah ini berarti biasanya kan ada pemimpin yang menyombongkan diri, yang bilang janji-janji tentang masa depan daerah yang dia pimpin. Nanti kalau kalian pilih saya bakal ini saya tapi kan perbaiki memang jalan harus gitu. harus
memang begitu para calon ya, ada visi misinya seperti itu. Berarti kamu bisa membaca, oh nih pemimpin karakternya begini nih, nggak bagus nih, pemimpin yang ini bagus gitu ya. Benar. Oke, atau mungkin ada cara lain mungkin bisa dirimu ketahui dari calon itu, cara lainnya? Kalau saya sendiri sih kan sekarang tuh banyak banget pemimpin yang menggunakan media sosial ya. Pasti di sana pasti ada wajah-wajah mereka gitu. Jadi kita bisa tahu apa sih aktivitas mereka gitu dari sana. Ya, jadi itu sebagai salah satu istilahnya rekam jejaknya ya. Benar. Rekam jejak dari calon sehingga kita bisa menentukan oh memang benar apa yang dia sampaikan ya. Dan pastinya kita tidak boleh baru awal langsung antipati gitu, tidak. Kita harus dalam konteks untuk memilih pemimpin, kita memang harus mengetahui visi misinya, harus tahu. Jadi gimana kita bisa memilih pemimpin kalau kita nggak tahu nih, oh ini bagus nih gininya, itu oh ini kurang dan sebagainya. Kalian yang punya hak untuk itu, memilih itu ya. Artinya jangan karena ketakutan oh nanti di ini, enggak, saya pengen dengerin visi misi dari para calon. Dan kemudian juga pastinya ada track record ya, kan dunia maya begitu kencang ya, jadi kalian bisa hunting di situ juga, betul nggak? Benar. Oke, Arif gimana Arif? Aman untuk money politik? Money politik aman, tapi misal ada calon pemimpin yang ngasih visi misi yang nggak masuk akal gitu, kan misalnya seperti BBM gratis nih, lah kok bisa BBM gratis itu? Wah, ini salah satu kejelian dari anak-anak muda. Jadi mereka sebenarnya sudah pintar ya, artinya bahwa ini masuk akal, ini nggak masuk akal gitu ya. Jadi artinya bagi para calon jangan membuat visi misi yang muluk-muluk gitu ya. Ya, jadi memang benar-benar realita. Ya, jadi nah itu kan namanya juga harapan. Kalau memang ada sih syukur banget ya BBM gratis. Oke, Cecilia gimana terkait dengan itu money politik? Tadi belum berikan statement tentang money politik. Kalau saya pasti ada aja ya orang yang membutuhkan uang dan mereka tuh kayak pasti nurutin pemimpin yang mau ngasih mereka uang itu. Tapi dari saya sendiri, ngapain sih kalau kita nikmatin uang itu cuma sehari, cuma beberapa minggu, tapi hari-hari kita selama 5 tahun dipertaruhkan gitu. Iya, betul juga ya. Jadi itu 5 tahun masalahnya ya. Iya, dipertaruhkan. Oke, makanya dari itu kita pastinya mengingatkan kepada pemilih ya. Jadilah pemilih cerdas ya. Benar. Betul nggak? Benar. Jadi pemilih cerdas, kita pertaruhkan nih hak pilih kita untuk pemimpin kita 5 tahun ke depan. Karena pemilu pilkada dilaksanakan setiap 5 tahun kan? Benar. Oke, jadi pilkada Tabanan kita akan memilih bupati dan wakil bupati, kemudian juga memilih gubernur dan wakil gubernur Bali. Wah, benar. Ini momentum yang luar biasa. Ini pertama kali loh digabungkan loh ya. Benar. Jadi dulu-dulu kan sendiri-sendiri. Nih sekarang berbarengan dilaksanakan hari Rabu tanggal 27 November 2024. Oke, sebelum kita akhiri mungkin kita mau dengerin nih sedikit pesan dari Cecilia gitu ya buat generasi muda terkait dengan pilkada nanti 2024 untuk memilih bupati, wakil bupati, kemudian gubernur dan wakil gubernur. Silakan Cecilia. Jadi generasi Z di zaman kita ini kita harus memilih atas keyakinan kita sendiri tanpa ada paksaan apapun karena kita adalah Gen Z, kita berpengaruh dalam pemilihan kali ini. Oke, yeay, makasih Cecilia. Lanjut Arin, Arin udah gak sabaran nih. Pastinya contekannya sudah siap-siap untuk diluncurkan ya. Oke Arin, apa pesannya buat generasi muda? Untuk generasi muda seperti generasi Z nih, milihlah sesuai keyakinan kita sendiri. Terus kalau misalnya ada yang ngajakin golput, jangan mau, money politik pun jangan mau ya. Itu saja pesan dari saya. Oke, pesan-pesan yang luar biasa ya. Pokoknya jangan mau gitu ya. Tapi ingetin datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Baik, jadi sudah dicatat ya. Dicatat itu dilingkerin kalendernya. Jadi pelaksanaan pilkada tahun 2024 itu kita akan memilih bupati dan wakil bupati Tabanan ya. Kemudian juga memilih gubernur dan wakil gubernur Bali. Komplit semuanya. Oke, baik, terima kasih buat Cecilia, kemudian juga buat Arin ya. Sudah artinya ngobrol-ngobrol cantik bersama kita di sini dan seru ya bincang-bincang dengan kalian. Sebelum kita akhiri, kita punya jargon. Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos ya. Yakinkan kita kepada seluruh Sumatera Tabanan untuk menggunakan hak pilihnya, pasti nyoblos gitu ya. Oke, kita mulai ya. Oke. Pilkada Tabanan tahun 2024 pasti nyoblos. Oke, saya Ani Wirasuta. Sampai jumpa.